Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Yang pertama, kita masih bisa menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala, sehat. Betul? Bujur. Kalau kada sehat, tidak sehat, kita mungkin sudah terbaring sakit, dirawat di rumah sakit. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Syukur yang kedua ialah kita harus berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau berjuang untuk agama Allah. 23 tahun sidin beliau Rasulullah berjuang untuk kebahagiaan kita. Sidin sayang luar biasa lawan kita. Sidin cinta lawan kita. Sidin rindu lawan kita. Rasulullah sayang banget gitulah. Nah, bahasa ABG-nya. Rasulullah sayang banget gitulah. Nah, lawan kita. Kan? Sidin sayang rindu. Mengapa kita tidak sayang lawan beliau? Mengapa kita tidak rindu dengan beliau? Jadi kita ucapkan salawat kepada baginda Nabi sebagai balas cinta kita, sebagai jalan mahabbah kita, sebagai ekspresi kita kecintaan yang luar biasa. Yang pertama kepada beliau adalah dengan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat inilah yang menghantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat inilah nur yang akan menerangi kita di dalam kubur. Nurun 'alal qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Salawat ini akan menjadi cahaya di dalam kubur, mengiringi kita saat di Siratul Mustaqim sampai nanti bercahaya. Kita ingin masuk surga bukan karena apa-apa, karena ridha Allah, karena rahmat Allah, karena ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pencipta mahabbah yang dirahmati Allah, mahabbah RMA yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita berbicara tentang syukur, ini salah satu maqam, derajat, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan salik
Siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah tunjukkan jalannya. Siapa yang bersungguh-sungguh, yang ingin hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah satu tadi, yang pertama rasa syukur. Ini yang kita bahas kali ini, yang kedua, episode yang kelima, yakni tentang taubat. Mungkin para santri, pemirsa di rumah yang menonton siaran ini sudah sering mendengar taubat. Bahkan kalau kita menasihati orang yang bajingan, taubat, sudah taubat. Taubat preman, ada pernah mendengar? Apalagi taubat, jambret, taubat, maling, taubat. Apa itu taubat? Taubat itu diambil dari kata taba yatubu taubah, isi masdarnya taubatan. Apa artinya? yakni rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taba yatubu taubatan, yakni kembali. Maknanya rujuk ilallah, kembali kepada Allah setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bermaksiat kepada Allah? Ada 4 yang menyebabkan orang bermaksiat kepada Allah. 1, karena nafsu. 2, karena hawa. Makanya digabung hawa nafsu. Nafsu, hawa, hawa keinginan. Nafsu itu kecenderungan kepada hal-hal yang bisa baik, bisa kada. Karena nafsu itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada nafsu yang baik, bagus, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa sambungannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu wahai nafsu yang dirahmati Allah, nafsu yang tenang. Nah itu, jadi ada juga nafsu yang bagus. Yang ada bagus nafsul ammarah. Yang pertama hawa nafsu. Yang ketiga yang menyebabkan orang bermaksiat karena syaitan. Syaitan loh. Itulah. Syaitan, iblis. Nah, iblis ini. Yang keempat adalah dunia BTH, ujar orang India. dunia materi. Dunia itu apa? Tandanya harta dunia. Apalagi dunia ini rumah dunia. Apalagi TV, mobil dunia. Duit dunia. Duit. Nah, itu dunia juga tak? Dan banyak orang yang tertipu bermaksiat karena dunia. Jabatan dunia. Pangkat dunia. Nah, jadi 4 hal ini yang menyebabkan orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu apa? Perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, sesuatu yang melanggar perintah Allah, yang melaksanakan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maksiat namanya. Termasuk yang pernah melakukan maksiat kepada Allah, yakni tidak mengindahkan perintah Allah, ialah yakni dia datuk kita Nabi Adam alaihissalam itu
tidak taat kepada Allah, yakni apa? Yakni apa? Memakan buah khuldi. Memakan buah Siapa yang merayu Nabi Adam? Yakni Siti Hawa. Jar bininya, makan aja suamiku ay, bila pian makan insya Allah abadi. Makan aja. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Yang hafal Quran surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu ayatnya tuh. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannat. Hai Nabi Adam, kau tinggal selamanya di surga. Tapi ingat, apa kata Allah? Apa ya sambungannya? Kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata. Jangan kamu dekati pohon huldi. Ujar kita bahasa kekinian dalam bahasa pondok. Hei santri, jangan ikam ambil pisang itulah di sini. Tapi bukan pian mengambil, maka pian sudah maksiat melanggar perintah kiainya. Nah itu sejarah pertama yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa namanya? Karena memakan buah khuldi, lalu beliau diturunkan ke muka bumi, lalu lahirlah kita semua. Dan Nabi Adam setelah turun berapa tahun taubatnya? Lawas sirin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya? Apa taubatnya Nabi Adam? Ada yang tahu? Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ada taubatnya Nabi Yunus karena melanggar perintah Allah, dimakan ikan nun. Lalu Nabi Nuh di dalam perut berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya bertaubat beliau. Akhirnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kembali dari maksiat kepada Allah disebut dengan taubat. Apa dalilnya? Mari kita bersama-sama mendengarkan di ayat berapa? Al-Baqarah ayat 54. Coba akhina Arum untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 54 yang berbunyi, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Coba teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi surah Al-Baqarah ayat 54 yang mengisahkan, menceritakan bahwa di zaman Nabi Musa orang itu menyembah anak lembu. Anak lembu itu apa? Sapi. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kalian. Dulu, zaman dulu kalau orang bertaubat itu disuruh bunuh diri. Tapi zaman Nabi Muhammad kada. Nah, itulah hebatnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikumul ajl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, itu yang benar ya. Jadi kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti ada caranya. Ya, caranya ada. Ada 4 cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas pada episode setelah ini. Yang penting adalah setiap kita ini pasti punya salah. Ada yang tidak punya salah? Hah? Coba angkat tangan. Yang tidak punya salah adalah? Tidak ada. Ada yang melawan gurunya, salah. Ada yang berkata kada baik, pernah salah. Ada minta duit lawan kuitan, ngamuk-ngamuk. Bila kada bari maai, ulun pokoknya maai, kada sekolah. Bila kada membari maai, ulun kada mondok. Iyalah. Disuruh mamanya nukar gula. Nak, nukarkan gula bang nak. Nukar sorak mak. Enggak. Penyangitannya lawan mama. Yalah. Semua kita punya salah. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang bersalah tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa manusia semua ini ya. Ada yang jin. Ada jin. Ada jin yang di sini ada, yang kada kelihatan jinnya. Seluruh kita ini manusia ini pasti memiliki salah, maka dianjurkan untuk segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah Guru betakun, mengapa kita harus bertobat kepada Allah? Dan apakah tobatnya ini untuk yang tua-tua aja? Ya, pertanyaan yang cukup baik dari akhina fillah, calon-calon Ustadz RMA, yakni Ramadan kelas aliyah dan Madin baru ula. Ramadan bertanya, mengapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah taubat ini yang masih anum-anum, masih muda-muda, kada usah bertaubat, yang tua-tua aja, umur 70, yang sudah umurnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Kenapa? Karena umur itu tidak berbau. Umur tidak ada yang tahu. Hari ini Ramadan sekolah
di pondok RMA, panti asuhan RMA, ya. Tapi nggak tahu setelah sebulan kemudian meninggal Ramadannya. Iyalah. Insyaallah, naudzubillah min dzalik, mudahan panjang umur. Sudah kawin aja kena hanyar meninggal. Kita tidak tahu kapan kita dicabut oleh Allah. Jangan-jangan malaikat Israel ini banyak berseliweran di sini, mengintai kita nih. Diintainya kita nih. Mana yang dicabut nafasnya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihnya. Jadi tidak pandang muda, anak-anak. Anak-anak banyak gak yang meninggal? Banyak. Remaja kayak Ramadan, banyak gak yang meninggal? Bahkan remaja ini paling banyak. Itu di kota-kota yang trek-trekan, dakui, mati, langsung 2 mati. Yalah, adalah kita mendengar nang tua-tua trek-trekan nini-nini. Ada daya lah. Nang muda-muda. Terus banyak juga yang pergaulan bebas, aborsi, meninggal. Terus apa lagi? Pesta miras. Mirasan tika. Jar kakak ulun di Jakarta itu. Mirasan tika. Narkoba, katakan no pada narkoba. Ya. Orang pesta miras kekanakan semuanya. Anum-anum, lempok, lem lah. Lem dicampurinya pakai spiritus. Langsung di on. Apalagi jinit, menjinit, mati. Iyalah. Trek-trekan malam minggu di Murjani, di mana sekali tahan tup tiang listrik, mati. Tuh ada orang munjun berokok, puntungnya gugur, mati. Ayo, munjun berokok, puntungnya gugur, mati. Dan orangnya bang mati, rokoknya mati. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini mati semuaan. Untuk itu kenapa kita harus bertaubat? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Makanya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertaubat? Kita akan lanjutkan di episode yang ke-6. Jangan kemana-mana, tetap tonton siaran ini Mahabbah RMA. Dan bagi pian yang punya duitnya banyak, miliaran, bingung membelanjakan, belanjakan di Pondok RMA, Panti Asuhan RMA. Saat ini membuka wakaf tanah 1 meternya 300.000, kita 1 hektar akan kita bebaskan. Kemana menyalurkan? Hubungi kami di nomor ini, di rekening ini. Dan bagi pian yang mau umroh bersama RMA, hubungi kami juga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.